Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Minggu kemarin saya sudah menyampaikan kronologi tindak pidana korupsi yang pertama, dan selanjutnya saya akan menyampaikan juga kronologi tindak pidana korupsi. Dan saya sistemnya mundur ya. Yang kemarin itu tahun 2018 kejadiannya. Yang sekarang yang akan saya jelaskan ini tahun 2011 ya. Baiklah, kronologinya ada sebagai berikut. Waktu itu hari Minggu ya, saya ditelepon oleh senior saya, penyuluh senior, untuk hadir di desa Bojong Sawah. Katanya di situ ada kedatangan kepala dinas pertanian untuk menyampaikan program katanya. Lalu saya disarankan untuk hadir untuk menyampaikan atau ikut mengajukan program tersebut, yaitu namanya programnya UPO. Dan dengan menyampaikan visi misi gitu. Kan mendadak itu, saya hari itu juga ditelepon, hari itu juga saya datang dan saya sampaikan visi misi saya itu terkait dengan program yang ada, yang mau disampaikan oleh kepala dinas tersebut ya. Ini program dari Kementerian Pertanian, namanya UPO. Dan alhamdulillah dikabulkan usulan saya untuk desa binaan saya, itu desa Sasagaran, Kecamatan Kebon Pedas, Kabupaten Sukabumi. Nah, kemudian beberapa hari kemudian, baru minggu lah gitu ya, seminggu atau 2 minggu kemudian, tiba-tiba saya ditelepon oleh Ketua Kelompok Tani Lestari Mandiri Desa Sasagaran, Kecamatan Kebon Pedas, untuk hadir juga ke rumah ketua kelompok. Nama ketua kelompok ini Badri namanya. Saya datang ke sana, dan di sana sudah ada petugas lain dari Dinas Pertanian. Saya nggak tahu, lupa saya namanya siapa. Di sana saya diminta tolong oleh ketua kelompok tani, bantu kami Pak, katanya. Tolong atasin permasalahan ini terkait dengan program UPO. Bantu apa? Begini Pak, anggarannya itu sudah cair, tapi dipotong 10% oleh Dinas Pertanian. Nah, untuk mengatasi pemotongan 10% ini Pak, saya bingung gimana caranya. Saya minta tolong ke Bapak. Bapak kan sebagai pembina kan, sebagai orang yang bertanggung jawab di desa Sasagaran ini ya. Jadi binaan Bapak desa Sasagaran ini ya, satu-satunya ya kami minta tolong ke Bapak ya. Saya bilang, penyuluh itu gak ada kewajibannya ya yang menyinggung masalah fisik, bantuan dalam bentuk fisik. Penyuluh itu tugasnya hanya menyampaikan teknologi, menyampaikan informasi, memberdaya petani-petani. Itu tugasnya. Kalau bantuan, apalagi fisik, bukan tugasnya saya, bukan tugas penyuluh. Jadi oleh karena itu, mohon maaf sekali lagi, saya secara tegas menolak. Saya tidak mau ikut campur. Silakan saja. Itu aja. Ya akhirnya dia mengelola sendiri, dia bersepakatlah dengan teman-teman dengan yang lain-lainnya. Ya udah. Lalu bantuan UPO ini itu bantuan sapi 35 ekor. Kandang bisa dibayangkan 35 ekor berapa besar kandangnya itu kan. Kantor, lalu bangunan pengolahan kotoran sapi itu. Lalu kemudian mereka melakukan pembangunan dulu. Setelah selesai saya dipanggil, saya diundang oleh ketua kelompok. Jadi saya hadir ke sana dan saya periksa, saya lihat. Nah, lalu dijelaskan oleh ketua kelompok, Pak, ini sengaja kita cat ya untuk mengatasi 10% itu. Jadi supaya kelihatan baru Pak, supaya nggak kelihatan kayu bekas. Ini bekas kandang ayam Pak. Ya, bangunan ini kita bongkar, kita bikin ini bekas dari kandang ayam, mau kita cat. Gimana Pak? Wah itu ya bagus juga sih, nggak jadi masalah. Gitu. Saya bilang gitu aja dah. Cuma yang penting ini bukan dari ide saya tidak mau dilibatkan. Ya. Enggak Pak, biar ini urusan kami lah kalau kayak gitu. Nah, setelah itu minggu depannya tiba-tiba saya ditelepon lagi
Tapi bukan ketua kelompok tani binaan saya, tapi kelompok tani binaan lain, orang lain. Nah, saya diajak ke Semarang untuk belanja sapi. Dia bilang, ini ketua kelompok tani Bapak itu ada ini, mau ikut juga bareng sama Bapak. Bapak diajak. Saya tegaskan kepada mereka, saya tidak mau terlibat di dalam program ini dari segi fisik. Mohon maaf, silakan aja. Dan saya tidak ikut. Kemudian beberapa hari kemudian datanglah sapi itu. Dan ternyata sapi itu ya udah. Mau gimana, yang penting saya fisiknya udah ada, cuma itulah kualitasnya beragam. Ada yang besar, ada yang kecil, dan selisihnya terlalu jauh juga ada. Ya, saya nggak bisa komentar apa-apa. Karena dia bilang gitu, ya ginilah Pak, kata ketua kelompok tadi. Ya, terpaksa kita kayak gini Pak, untuk menutupi yang 10% itu. Nah, berjalanlah program ini. Tapi apa yang terjadi? Banyak petani-petani kecewa. Udah mulailah agak sedikit ini. Ya, ada yang setengah-setengah hati, ada yang macam-macam lah. Ya, karena keadaannya seperti itu kan. Gak lama kemudian saya dipindahkan, dimutasi. Belum dimutasi itu waktu itu. Tiba-tiba itu peristiwanya tahun 2011. Tiba-tiba saya dapat sanksi, yaitu penangguhan kenaikan pangkat. Ya, karena saya tidak mau terlibat di dalam masalah itu. Tapi saya terus membina mereka pengolahan kotoran sapi, kemudian penerapan pupuk organik itu ke sawah. Lalu saya arahkan untuk supaya diproduksi, dikemas, dikeringkan dulu, dikemas, lalu saya ya membina seperti itu untuk dititipin ke toko-toko bunga gitu. Nah, terus saya arahkan ke sana itu berjalan. Tapi untuk fisik tadi saya tidak mau ikut campur. Ya itu. Tiba-tiba saya dikasih sanksi, pangkat saya ditangguhkan, kenaikan pangkat. Tetapi apa? Penangguhan kenaikan pangkat itu untuk menutupi bahwa mereka itu sakit hati karena saya tidak terlibat di dalam masalah itu. Seminggu sebelum ditangguh kenaikan pangkat itu, saya pernah digandeng oleh koordinator penyuluh petani tingkat kabupaten, namanya Koko Makbulo. Saya dirangkul begini, sambil dia menanyakan bagaimana hubungan dengan istri. Bagaimana dengan komunikasi istri? Jadi masalah rumah tangga dibawa lagi. Sementara saya tahun sebelumnya, tahun 2003, saat nama saya itu dicoret, tidak boleh tes CPNS, itu masalah rumah tangga yang dituduhkan ke saya. Berjuang saya, tes, lulus. Setelah lulus, saya dapat teguran keras dan ancaman dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Sukabumi, Bapak Insinyur Dudung Abdurrahman. Itu masalah rumah tangga juga yang dibawa. Sampai akhirnya saya membuka aib istri. Lah, sekarang selanjutnya saya yang disalahkan lagi. Karena saya membuka aib istri, itu menyebar. Pindah saya ke kantor penyuluh pertanian itu. Teman-teman mengatakan saya membuka aib istri. Lah, orang saya dituduh, dihukum saya. Oh, tidak mau dong. Nah, itu. Makanya si koordinator penyuluh pertanian dia menanyakan itu, bagaimana dengan komunikasi dengan istri. Kan kurang ngajar ini orang. Katanya pangkat saya ditangguhkan. Jadi kesannya dia mengalihkan. Mereka tuh sakit hati karena saya tidak mau korupsi. Lalu dihukum saya berdasarkan masalah rumah tangga. Ini licik nih. Nah inilah. Tolong bantu sebarkan proses kronologi tindak pidana korupsi melalui program UPO ya tahun 2011. Silakan kalian sebarkan. Terima kasih atas bantuan kalian. Ya, saya ucapkan terima kasih. Karena satu-satunya yang saya harapkan kalian lah. Hargai pengorbanan perjuangan saya, hargai pengorbanan saya. Sampai saat ini hanya sedikit orang berpartisipasi kepada saya. Ya, hanya sekadar menyebarkan saja, mereka keberatan. Mau gimana negara kita bisa bebas dari korupsi? Kalian sendiri tidak berpartisipasi kepada saya. Hanya berapa orang? 250 juta penduduk Indonesia. Cuma hanya ratusan, hanya 200, nggak nyampe 50-an yang menyebarkan itu. Itu kan ketahuan di saya, bisa dihitung. Nah, kepada teman-teman, kepada saudaraku seluruh Indonesia, tolong bantu sebarkan ini. Ya, mudah-mudahan sampai ke Kementerian Pertanian, bahkan kalau bisa ke Presiden Prabowo dan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Ya,
Kita lihat kinerja mereka, apakah benar serius mereka untuk menangani permasalahan korupsi di Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.